Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap praktik baca kitab yang sekarang setelah menyelesaikan Nawaqidul Islam dan Al-Qawaidul Arba', kita sudah masuk ke matan Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Sebelumnya kita telah menyelesaikan muqaddimah yang pertama. Sekarang kita masuk ke muqaddimah yang selanjutnya. Nah, tafadhal Abu Hilmiya, bisa dimulai dibaca. Suara Anda terdengar. Terdengar, Ustaz? Kecil Ustaz. Nah, silakan Pak Andi dibaca. Apa Ustaz? Siapa Ustaz ya? Yang Pak Andi, nah, antum. mana? Soalnya kecil Ustaz. Nah, Afwan. Ini volume udah full. Nah, bismillah. Qala musanifu rahimahullah i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa Wa muslimatin, muslimatin ta'allum ta'allumu salah satu hadhihi ta'allumu masailah salah, salasi hmm, ta'allumu salasi hmm. Ulangi, wa ta'allum. hadhihi masaila Ada wa alif lam. wal Hadhil, hadhil masaila eh hadhil hadhil masaili. Masaila hadhil itu masaili kalau tidak ada alif lamnya. Pada hmm, kondisi dasar. Tapi apabila ada alif lam atau dia menjadi mudhaf, dia kembali tanda jarnya menjadi kasrah. Jadi hadhil masaili. Nah, wal wal amalu bihinna. wal amalu bihin. Nah, ahsantum tarjim awalan. Iklam ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas setiap muslim dan muslimat untuk mempelajari tiga perkara ini dan mengamalkan dengannya. Nah, amalubi ya kita terjemahkan mengamalkan saja, hinanya. Jadi baknya tidak perlu diterjemahkan. Mengamalkan dengannya enggak, tapi mengamalkannya. Nah, hmm, Apa Ustadz, ini suara antum kecil ya? Padahal volume anu udah gede, full ya. hmm, nah, ta'allumu dia kenapa dibaca dhammah? Hmm.
ta'allumu, fi'il mudhari, mudhaf. Ya isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il kurang tepat ya. Dia masuknya isim dari Oh, fi'il ta'allama ya ta'allamu. Nah, ini baru fi'ilnya. Kemudian masdarnya apa? Ta'alluman. Dari wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Dia adalah sulasi mazid biharfain dengan tambahan dua huruf, yaitu tak di awal dan ain fiilnya, yaitu lam di sini ditambah satu, yaitu dari alima. Nah, ta'allama artinya belajar. Ta'allum ini adalah masdarnya, isim. Nah, kenapa dia dibaca dhammah? hmm, Nah, kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, hmm, dari awal misalnya, i'lam. I'lam ini isim, fiil atau huruf? nah, fi'il. Nah, fiil. Udah lanjut. Fiil ada tiga, ada madhi, mudhari, dan amr. Ini fiil madhi, mudhari, atau amr? Kalau i'lam amr. Fiil amr. Fiilu amrin. Dia di sini mabni atas sukun ya, namanya. Akhirannya sukun dan tidak berubah. Fiilu amrin mabniun ala sukun. Kemudian setiap fiil pasti memiliki Fa'il. fa'il. Mana fa'ilnya? Hmm, tidak terlihat Ustaz ya. Betul. Nah, kalau tidak ada yang zahir, yang nampak, maka dia domir, yaitu eh, domir, kata ganti. Nah, domirnya apakah baris, nampak, atau mustatir, tersembunyi? Ya, domirnya tersembunyi ya. Mustafir. Nah, mustatir. Takdiruhu, takdirnya apa? Hmm. eh, Kalian. Hum ya Ustaz. Takdirnya? Hum. Hum, kalau hum ketika menempel kepada fiil dia tidak akan mustatir. Dia akan menjadi Oh, baris, dia akan berubah menjadi wawul jamaah. Dia akan menjadi waw al jamaah, al waw. Di sini nggak ada. Kalau misalnya i'lamu, i'lamu, nah, itu baru domirnya waw, wawul jamaah. oh Ya, ya. nanya waw. Maaf, maaf, Kalau maaf. ilam takdirnya berarti Huwa. hah? Huwa. Bukan. Wa juga tidak akan wa jadi domisili, tapi di sini ialam terjemahannya tadi apa? Ketahuilah. Siapa yang disuruh ketahui? Kita pembaca. Lebih spesifiknya, kan kita POV penulis. Ialam itu ngomong apa? Siapa yang harus ketahui? Hmm. Ke kamu berarti anta. Iya, Ustaz. anta. Selesai, kelas. Domirun fa'ilnya adalah domir mustatir fi wujuban takdiruhu anta. Seperti itu. I'lam kalau fi'il amr dia tidak bersambung dengan apapun maka fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu anta. Domir Hmm. mustatir takdiruhu anta. Seperti itu. Ini akan terus ya polanya seperti ini. Nah, Hmm. kemudian rahimakallahu. Rahima di situ isim fi'il atau huruf. Hmm. Hmm. Sim. Rahima artinya. Merahmati. Nah, berarti itu kata benda atau kata kerja? Oh, kata kerja. Fi'il. Nah, kalau kata kerja berarti fi'il. Fi'il Hmm. madhi, mudhari atau amr? Maldi. Madhi. Nah,
Dia fi'lun madin mabniyun ala fathi, mabni atas fathah akhirannya. Kemudian setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'il. Allah. Nah, lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah. Nah, oleh karena itu Allah dibaca rafa, dhammah. Allahu sebagai fa'il dari rahimah. Rahimah. Kemudian di sini ada anna. Anna itu di dalam nahwu dia adalah huruf taukid, dia juga nasikh. Dia akan masuk kepada mubtada khobar. Dia akan memiliki yang namanya isim anna dan khobar anna. Allah. Isim anna dan khobar. Mana isim annanya? Allah. Wajibu. Isim ya, Ustaz? Isim. Iya, jadi kalau belum belajar kalimat itu ada dua, nanti ada jumlah. Yang ini ya, nggak apa-apa sekalian kita belajar nahwunya juga, biar bisa baca sendiri, nggak bergantung. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah Fi'il ya. fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada Dan dan khobar. khobar. Jumlah fi'liyah terdiri dari Fi'il dan fa'il. fi'il dan fa'il. Nah, ketika jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar, maka ini bisa juga dia nanti akan berubah kalau dimasuki di antara amil faktor, yaitu namanya nawasikh. Nawasikh. Ya, sederhananya dia adalah amil yang mengubah mubtada khobar. Di antara nawasikh nanti ada di antaranya ada tiga. Salah satunya adalah anna, inna, inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Saudaranya. Ada enam totalnya. Ada inna, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, ada laita, dan la'alla. Nah, ini semuanya adalah huruf yang masuk kepada mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Kalau di dalam bahasa Indonesia pendekatannya. Nah, ketika inna masuk ke mubtada dan khobar, namanya berubah. Oh, yang mubtada itu hukumnya dia i'rabnya rofa ya, rofa, Hmm. marfu, rafa. Khobar juga rofa, ini asalnya. Nah, ketika dimasuki inna, mubtadanya pertama berubah nama menjadi isim inna, isim inna. Khobar itu ketika kemasukan inna menjadi khobar, khobar inna namanya. Hmm. Nah, terus i'rabnya gimana? Kalau mubtada asalnya rofa berubah menjadi nasab. Ini So, secara umum. Jadi nasab, jadi fathah atau yang menggantikannya. Kalau khobar inna, dia tetap rofa, dia tetap rofa yaitu dhammah dan yang menggantikannya. Nah, makanya di sini annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin dan seterusnya. Di sini ada anna. Anna ini adalah salah satu dari akhwat inna, yaitu huruf lain yang semakna dengan inna yang amalnya sama seperti inna, yaitu memiliki isim inna dan khobar inna. Nah, pertanyaannya mana isim inna? yang hu bukan Ustaz ya? Isim Iya, an. betul. Isim annanya adalah domir HI. Hu. Hmm. Dia mabni jadi nggak kelihatan dia nanti fi mahalli nasbin. Nah, khobar annanya yang mana? Yajibu. Nah, yajibu dan seterusnya. Ini berupa khobar jumlah fi'liyah ya. Ini itu panjang lagi nanti. Nah, kemudian yajibu ini adalah fi'il. Yajibu Fi'il fi'il mudhari. dari, ya betul. Fi'il madinya apa? Oh, wajib. Wajibu. Eh, Wajaba. wajabah. Wajaba. Wajaba yajibu wujuban. Wajaba yajibu. Ini artinya wajib. Hmm, wajib ya. Bukan, Nah. kalau diterjemahkan tadi antum salah. Bukan Allah Hmm. mewajibkan, tapi ya wajib aja. Tapi memang yang mewajibkan Oh, ya Allah. Nah, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara ini. Nah, yajibu ini fi'il. Setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? bentar.
ala kulli muslimin wal muslimat. Anta berarti Ustaz ya? Anta, kalau anta dia harusnya menjadi tajibu. Tajibu. Nah, sebelum ke Ya. domir, cari dulu isim zahir. Apakah setelah kata yajibu itu ada isim zahir yang rofa, yang akhirannya dhammah atau yang menggantikannya? Ada atau tidak? Apakah muslimin wal muslimat ini Ustaz untuk failnya? Yang mana? Muslimin Spesifiknya. wal muslimat. Muslimin, Eh, apakah rofa atau bukan? bukan sih. Bukan. Nah, berarti Khas bukan. ini Nggak mungkin. fasil. Lanjut lagi setelahnya, apakah ada isim zahir yang rofa, yang dhammah akhirannya? Ta'allumu. Iya, ta'alum. Kelas. Nah, Hmm. ta'alumu apakah cocok Ini menjadi jadi fa'il failnya Ustaz ya? yajibu? Ya cocok. Nah, tadi kan terjemahnya bagaimana? Anggap ala kulli muslimin wa muslimatinnya dihapus. Annahu yajibu ta'allumu. Bahwasanya wajib Hmm. mempelajari. Ya udah. Mempelajari. Ya. Nah, itu pertanyaan awal Anda tadi yang kita menghabiskan berapa 20 menit bahas ini. Ta'allumu berarti kenapa dibaca rafa? Karena dia adalah Fa'il fa'il dari. dari yajibu. Nah, seperti itu. Ahsan. Itu jawaban yang kita tanyakan 10 sampai 15 menit yang lalu. Ta'alumu kenapa dibaca rafa? Karena dia fa'il yajibu khalas. Selesai perkara. Baik. Kemudian al-masaili kenapa dibaca kasrah? Hmm. Salah salah satu. Nat mar'ud bukan Ustaz. Salah sama ini. Bukan ya. Nah, kalau ada Untuk hadhi, ini hadhi isim apa? nah, mabni. Iya, dia mabni. Mabni itu ada 5 Nah, macam. Ada domir, ada isim isyarah, ada isim isim mausul, isim ada isyarah. isim istifham, ada isim syarat. Dari kelima itu, hadhi masuk ke yang mana? Isyarah. Isim isyarah. Nah, isim isyarah. Nah, biasanya kalau ada isim isyarah dan setelahnya ada isim yang diberi al, yang ada alif lamnya, Hmm. maka si isim yang ada alif lamnya ini di i'rab sebagai badal. Badal. Dia adalah badal. Badal dari hadhi. Badal dari hadhi. Badal ini adalah salah satu dari tawabi, dari pengikut. Tawabi ada 4. Ada na'at, satu sifat. Kemudian atof, taukid, dan badal. Nah, inilah badal. Berarti dia mengikuti i'rab dari hadhi. Ya, hadhihi betul dia mabni, tapi kalau misalnya dia menggantikan tempat i'rab, dia akan fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Jadi Fi mahalli jarrin. Nah, ahsantum. Sebagai apa? badal. Bukan, badal kan tadi al-masail. Kalau hadhihinya lihat sebelumnya. Oh. Kira-kira cocok jadi apa? Masa, eh, apa Ustaz? Ada dua isim sebelahan. Antum pikirkan saja itu defaultnya adalah mudhof mudhof ilaih. Mudhof mudhof Oh, ilaih. Nah, kalau ada dua isim sebelahan itu kemungkinannya hanya mubtada khobar atau naat man'ut atau mudhof mudhof ilaih. Kemungkinan besar antara tiga itu misalnya. Nah, di sini adalah mudhof mudhof ilaih. Berarti hadhihi sebagai apanya? mudhaf. Mudhof ilaih. Yang kiri mudhof mudhof ilaih. Fi mahali jarrin Oh, mudhafun ilaih. Mudhafnya nilai. mana? Salah sih.
Salasi. Nah, tadi kan sebutkan, lihat sebelumnya. Salasi ini adalah mudhafnya. Hadhihi adalah mudhaf Mudhof ilaih. ilaih. Nah, yaitu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Berarti al-masaili dia badal terhadap mudhaf ilaih, makanya dia majrur atau jar Kasrah. kasrah. Nah, asalnya kalau tidak ada alif lam, dia akan menjadi masailah. Tapi kalau ada alif lam atau dia menjadi mudhaf, maka kembali lagi tanda jarnya kasrah. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Nah, kemudian wal amalu bihinna, amalu kenapa dibaca dhamma akhirannya? Fa'il. Lihat sebelum al amalu ada apa? Oh, wow. Wow, wow ini adalah huruf Oh, huruf ataf namanya ya. Dia ataf ya. huruf Sambung. harfu atfin. Nah, ataf itu salah satu dari tawabi nanti. Nah, maka al-amalu sebagai, Badal juga. ya nggak mungkin setelah huruf ataf pasti Eh, mubtada. atof. Atof ini adalah salah satu kedudukan dalam kalimat. Setelah huruf atof ya atof. Atof berbeda dengan huruf atof. Ya, huruf atof itu adalah yang memperantarai antara atof dengan ma'tufnya yang diikuti. Seperti Oh, itu. ini amal itu atofnya gitu Ustaz. Atofnya. Atau ya Oh, istilah lain kalau sebagian ulama mengistilahkan ma'tuf. Ma'tuf dengan ma'tuf alaih atau atof dengan ma'tuf. Karena lebih prefer atof dengan ma'tuf. Ya waw itu huruf atof. Dia bukan atofnya, tapi huruf oh, atof. Maka setelah huruf atof pasti ya atofnya. Al-amalu ini atof. Nggak mungkin badal atau yang lain. Atof. Nah, dia mengikuti siapa? Dia atof kemana? Pertanyaannya. ta'alamu. Ta'alumu. Ta'allumu. Ahsantum. Betul. Ta'allumu wal amalu. Alim. Nah, makanya dia sama-sama rofa. Wajib mempelajari dan mengamalkannya. Seperti Oh, itu. Nah, ahsantum alim. barakallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Baik, Allah. cukup. Berikutnya Ustadz Imbar mau coba baca. Oh, boleh Ustaz. Nah, silakan. Enam Ustaz. Al 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 awwa al awwali. Di antara adab dalam membaca kitab sebelumnya minimal menggunakan qalal muallifu. Oh, enam Ustaz. Eh, ko kolal atau kolak Ustaz? Qalal muallifu, qala al Oh, muallifu. oh. Kola al muallifu muallifu apa Ustaz? Enggak tahu Ustaz. Ya itu aja minimal. Kalau Kalau mau mu'alifu, ditambah doa oh, rahimahullah boleh. oh, Ustaz. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Itu cukup, Ustaz? Atau ada lagi, Ustaz? Cukup minimal. Oh, nah, Ustaz. Sekian, Ustaz. Kalau Hmm. pakai yang, saya juga pernah dengar, Ustaz, kalau yang pakai basmalah sama sholawat juga boleh, Ustaz. Boleh, tapi itu biasanya di awal ya. Basmalah, salawat, hamdalah itu sebagai pembuka saja. Nah, Oh, setelahnya nggak perlu. Yang wajib ya qola. Itu oh, sebagai adab oh, kita nah, menyandarkan ilmu kepada penuturnya. Jadi bukan kita yang mengatakan ini, tapi beliau. Nah, oh, nah, Ustaz. Qala musonif rahimahullahu ta'ala. Al-awwali anna nah, ini allaha bukan al-awali. kho- Ini al-ula. Ula. Ula, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Al-ula anna allaha khalaqana wa Qafnya fathah. razaqana. Kholaqona. Oh, oh, wa khalaqana wa razaqana walam 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 wa walam walam yatar walam yatarkuna. Nah, ini dari fiil taroka yatruku. Taroka yatruku. Oh, Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, berarti asalnya ini yatruku, tapi sebelumnya ini ada lam.
Lam ini nanti kalau antum belajar nahwu salah satu dari penjazm yang menyebabkan fiil setelahnya majzum. Nah, yatruku itu majzumnya dengan tanda jazm sukun. Berarti walam yatrukna. Walam yatrukna. Nah, silakan dibaca lagi. Oh, iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Walam yatrukna hamala Nah, hamalan. bal aru oh hamalan Ustaz. Hamalan bal arsala ilaina rasulan faman atau faman ataihi faman ata'ahu Hmm. dakhala al jannati Dakhalal waman jannata. asahu Dakhalal oh jannata. jannat Ustaz. Nah, Oh bukan mudhaf ilaih Ustaz, apa Ustaz? bukan. Dakhala itu isim, Oh fiil atau huruf? oh dakhala tuh fi'il Ustaz. Fiil. Kalau fiil nggak mungkin mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih itu untuk Oh isim sebelahan. Nah, setelah fiil itu nah Ustaz. nggak mungkin kasrah. Dakhalal jannata. Nggak mungkin Hmm. jannati. Oh nih Ustaz. Dakhala jannata. Apa Ustaz kalau 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 fi'il sama yang alif lam itu apa namanya Ustaz? Fa'ilnya Ustaz. Ya, belum tentu. Ya, kalau fiil setelahnya bisa banyak kemungkinan. Hmm. Oh, Nanti kita bahasnya setelah eh, selesai baca. ini Ustaz. Ustaz. Waman asohu dakhola an-nari. Nah, bisa An-naro. an-naro. Tadi kan An-naro. jannata. Ini an-naro. Nah, Oh iya, Ustaz. coba tarjim. An-naro. Eh eh, al-ula yang pertama, sesungguhnya Allah menciptakan kita dan warozakona memberikan rezeki kepada kita walam dan tidak yatrokna tuh apa sih? Meninggalkan Ustaz? Nah, taroka yatruku artinya meninggalkan. Oh, dan tidak meninggalkan hamalan semuanya. Amalan itu kalau di sini begitu saja. Allah tidak Oh, begitu saja. meninggalkan, membiarkan kita begitu saja. Yaitu tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan, tidak diatur, dan seterusnya. Nah, Ustaz. Bal arsala tetapi menurunkan mengutus kepada ilaina kepada kita semua rasulan seorang rasul faman atau eh, paman atau dan ada paman tuh apa saat ininya? Man, artinya di sini man Oh, barang syartiyah, siapa? maka barang siapa, Oh, maka barang siapa atau aku yang memberikan Ustaz? bukan, kalau memberi Atau itu a'to, a'tohu. oh, tuh. Kalau di sini ato'a, fiil ini fiilnya adalah ato'a yuti'u ta'atan. Nah, itu Hmm, ato'a artinya mentaati. Berarti barang siapa yang hmm, mentaatinya, silakan diulang oh iya Ustaz. mentaatinya. Mentaatinya. Barang siapa yang mentaatinya maka ada khola akan telah dimasukkan dalam surga. Akan telah gimana konsepnya itu? Akan Akan telah. telah. Ini Sat. Eh Paman itu kan barang siapa yang mentaati maka Sat ya, bukan telah Sat ada khola. Fil Ya, madi kan telah maka bukan Sat. Oh, maka dimasukkan. Telah atau akan Sat dah khola tuh Sat. Telah Sat ya. nah, hukum asal fiil madhi itu adalah madhi yaitu telah yaitu berlalu. Tapi kalau Hmm. dalam konteks ini ya bukan. Jadi ya ini udah agak ini uslub syarat ya. Di sini fiil madhi digunakan dalam rangka menunjukkan sesuatu yang pasti. Berarti pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Seperti itu. Ya kan nggak mungkin artinya telah. Oh, Kan belum masuk surga. Jadi oh iya nanti kan Sat. masuk surga. Nah, berarti nggak mungkin artinya telah di sini. Tapi pasti akan masuk surga. Seperti itu. Oh.
Terus Nah, Ustaz. Eh, waman dan barang siapa asohu. Asohu itu apa, Ustaz? aso Menye- kebalikan dari eh, ato'a. Kalau Oh, Allah berarti mentaati, aso berarti tidak bermak berdosa, Ustaz. ya aso ini dari fiil aso ya'si. Masdarnya diantaranya ma'siyah. Ya, barang siapa yang memaksiatinya, yaitu maksudnya adalah mendurhakainya, tidak Oh, mentaatinya. nah, Ustaz. Waman dan barang siapa yang tidak mentaatinya, maka akan masuk neraka, masuk api, Ustaz. Naruto ya. Neraka, Ya, Ustaz, api, Ustaz. maksudnya neraka. Maksudnya Nah, adalah Ustaz. neraka. Ya, ini balaghah ya. Atau ya, Hmm, dalam Quran Allah menyebutkan neraka dengan an-nar. An-nar di antara maknanya adalah neraka. Nah, Santum barakallahu fikum yang kita bahas. Pertama, al-ula. Al-ula artinya yang pertama. Nah, ini versi mu'annas ya, versi mu'annas. Kalau versi mudzakarnya, apakah tahu? Yang pertama bahasa Arabnya, versi eh, al al ulaini, Ustaz. bukan. Versi mudzakkar, Oh, yaitu al-awwal, al-awwalu, oh, awal. al-awwalu. Sudah diserap ke bahasa Indonesia, yang awal, yang pertama. Al-awwal ini Ustaz. untuk mudzakkar. Kalau al-ula ini yang pertama untuk mu'annas. Nah, kalau mau tahu kenapa di sini digunakan al-ula bukan al-awwal, karena apa yang ini yang pertama tuh apa yang pertama? Pertama dari apa? Pertama dari yang i'lam, Ustaz. Bukan dari ilam. Dari apa? Oh, dari awal ini, Ustaz, awal awal penulisan. Bukan. Ini tuh Oh, apa bukan. pertama? Misalnya eh, apa yang gampang? Misalnya ilmu pertama, buku pertama, buku buku kedua. Kalau ini apa pertama? Oh, pertama pasal gitu, Ustaz. Bab gitu, Ustaz. Mukadimah. Ya dari sebelumnya. Apa yang kira-kira yang cocok? Ini ngomongin Oh, apa sih? wajib, Ustaz. Oh, ini, Ustaz, ngomongin anhu yajibu. Bukan. Kalau Oh, al-wajib itu jadinya mudzakkar, al-wajibul awal. Kewajiban pertama. Kalau di sini apa yang wajib? ini, Ustaz, ta'alamu salasah salasah. Oh, ini yang wajibnya Allah khalaqana, Ustaz. Bukan. Yang wajib ya betul Oh, tadi bukan. ta'allumu salasi hal masail. Nah, mempelajari apa? Tiga perkara dan Berarti mengamalkannya. tiga perkara. Nah, terus yang mau dibahas sama Syekh di sini apa dulu ya? Apa yang pertama? Berarti Allah, Ustaz. Khalaqana. bukan itu maksudnya. Oh, Al-ula ini al-ula nanti ada asaniyah, nanti ada asalisah. Nah, itu oh, satu dua tiga itu membahas oh, apa sih? ini, Ustaz. Perkara yang pertama, Ustaz. Iya, Perkaranya. betul. Nah, itu kan bisa. Oh, gitu. Nah, perkara bahasa Arabnya adalah Nomor, Ustaz. Rokem. bukan. Rokem itu kan rokem itu artinya nomor bukan perkara. Itu lihat di sebelumnya yang Oh, tadi kita baca. oh, aula, Ustaz. Aula. Apa? Aula. Bukan. Al-ula. Al-ula itu artinya yang pertama. Kalau yang Anda tanyakan apa tadi? Perkara bahasa Oh, Arabnya apa perkara? oh, nggak tahu, Ustaz, perkara, Ustaz. Oh, nggak tahu. Ya bilang kalau nggak tahu jangan jangan, jangan Oh, sok no, Ustaz. tahu. Nah, al-masail ini tadi kita mau bahas al-masail. Oh, al-masail. Perkara-perkara. Al-masail itu bahasa Arab dari perkara-perkara. Nah, Oh, al-masail al-masail. mufradnya ini jamak. Mufradnya adalah al-mas'alah. Oh, Nah, sudah diserap ke masalah. bahasa Indonesia artinya masalah atau perkara atau hal. Nah, berarti Oh, al-ula takdirnya adalah al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul ula. al-masalah. Itu diantara alasannya. Kenapa nggak pakai al-awal? Nggak cocok nanti al-mas'alatul awal nggak. Harusnya al-mas'alatul ula. Seperti itu. Hmm. Kemudian bal arsalna muslimin wa tadakul jannah. Nah, berarti kalau misalnya, nah tadi kita bahas satu aja.
Faman ata'ahu dakhalal jannata. Berarti ini kira-kira jadi apa? Kenapa al jannata dibaca fathah akhirannya atau dia mansub kalau kondisi i'rabnya. Oh, udah nggak tahu Ustaz. Kalau dalam bahasa Indonesia dia posisinya sebagai apa? Oh, bahasa Indonesia. Huruf akhiran Ustaz. Huruf, emang surga itu huruf? Eh, kata Ustaz, kata. Heeh. Posisi kedudukan kata dalam kalimatnya Katanya, dalam bahasa kata ini Indonesia Ustaz, kata kata keterangan. keterangan. Coba Eh, terjemahkan tadi. Dakhalal jannata artinya apa? masuk surga Ustaz. Ya, dakhala dia fi'il mengandung fa'il, takdirnya huwa. Oh, Huwa dakhalal jannata. Dia masuk surga. surga. Eh, nah, kalau dalam tadi itu aja surga berarti sebagai apa? Dia masuk surga. Objek Ustaz. Iya, objek. Betul. Jadi dia Oh, objek. ya, secara umum di sini dia akan menjadi objeknya. Seperti Oh, sebenarnya memang pada asalnya kalimat asalnya itu adalah dakhala ilal jannati misalnya atau dakhala fil jannati ya, atau masuk ke surga, masuk hmm, ke dalam surga. Tapi kalau di dalam bahasa Arab karena dia kalau tidak salah alasannya karena banyak yang seperti ini, jadi udah aja dia ilal jannati atau fil jannatinya huruf jarnya dihapus kemudian al jannah menjadi mansub. Ya kalau tidak salah bisa kita hmm, anggap sebagai objek yaitu maf'ul bih dari dakhala. maf'ul bih. Seperti itu. Ini Hmm. masalah kata keterangan. Bukan, Tapi oh iya, bukan mansub Ustaz. Mansub. mansub, Oh, mansub. mansub itu adalah kondisi i'rab namanya. Jadi Oh, antum kalau belajar sub. nahwu itu ada namanya al-i'rab wal bina. Al-i'rab Oh, wal bina. bina. I'rab dan bina. I'rab itu adalah berubah akhir kata. Kalau al-bina tidak Hmm, berubah akhir kata. bina. Kemudian al-i'rab ini dibagi berdasarkan kondisi i'rab itu ada empat. Ada rofa, ada nasab, ada jer, ada jazm namanya. Nah, rofa itu untuk yang domah atau yang menggantikannya. Nasab itu yang berakhiran fathah atau yang menggantikannya. Jar itu yang berakhiran kasrah atau yang menggantikannya. Jazm itu yang berakhiran sukun atau yang menggantikannya. Nah, kalau misalnya isim nih atau fiil, isim yang rofa itu bisa disebut dengan marfu. Maruf. Kalau isim yang nasab berarti Mansub Ustaz ya? Sama ya? mansub. Nah, itu yang. Oh, mansub. Kalau isim yang jar Oh, berarti ma, maj, marjur. Majur. majrur, Ma, oh, majrur. 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 Kalau isim yang jazm berarti maj, Oh, jajam. Nggak tahu. majzum. Oh, majjum. Ini Majzum. adalah wazan isim maf'ul semua ya. Rafa marfu, Hmm. nasab mansub, jar majrur, jazm majzum. Maj, majzum. Nah, Majzum. ini kondisi i'rab. Nah, nanti yang marfu ini dalam kalimat itu ada banyak kedudukan, ada 7 sebagaimana kita sebutkan. Kemudian yang mansub-mansub ini ada 14 atau 15. Waduh, banyak Kemudian sekali. yang majrur ada 3. Ini untuk isim ya. Nah, maf'ul bih itu adalah satu dari 15 isim mansub. Satu dari 15 kedudukan yang dia merupakan isim mansub. Seperti itu. Jadi ya maf'ul bih itu mansub. Tapi itu bahasan yang berbeda. Mansub itu lebih umum. Nanti mansub ada juga selain maf'ul bih atau objek. Ada 14 lainnya. Ada maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, kemudian ada hal, tamyiz, mustatsna, kemudian munada, isim la, dan seterusnya. Nah, yang paling gampang Iya, maf'ul Ustaz. bih, yaitu objek. Ya, dia juga adalah mansub. Nah, kalau di i'rab, di analisis, al jannata, misalnya maf'ulun bihi mansubun. Dia kedudukan kata dalam kalimatnya adalah maf'ul bih.
kemudian dia kondisi i'rabnya adalah mansub. Mansub. Alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya apa? Yaitu al-fathah di akhirnya. Seperti itu. Hmm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Ustaz. Afan Ustaz, itu kalau janatannya berarti marifat itu satu surga saja. Yang itu berarti ya, Ustaz. Surganya itu yang itu ya, Ustaz. Jadi udah Nah, diketahui Ustaz atau ini gimana Ustaz? bahasan tentang alif lam. Alif lam ini Oh, juga punya banyak makna, tidak hanya oh, satu. iya Ustaz. Eh, jadi di sini sepertinya alif lam jinsiyah ya. Eh, Masuk ke surga, ya jenis surga ya, jenis saja, jenis Hmm, surga. Bukan artinya satu, bukan artinya yang satu itu. Bukan iya Ustaz. artinya. Karena surga kan ada banyak juga, ada di Al-Quran jannatain dan seterusnya. Ada surga-surga yang sudah disiapkan. Jannat, Hmm, banyak surga kan. Nah, alif lam tidak selamanya artinya itu. Nah, jadi bahasa Arab ini luas ya. Apalagi kalau sudah praktik baca kitab seperti ini. Jadi oh iya Ustaz. nggak sebenarnya nggak bisa kita terjemahkan letter like atau terjemahkan Hmm, hanya sekedar dari pemahaman ibaratnya bahasa Arab dasar gitu ya. iya Seperti Ustaz. itu. Makanya kalau di awal memang perlu perlu guru misalnya atau ya perlu eh, yang lebih paham ketika membaca kitab gitu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah ya bisa atau bahkan bisa baca sendiri ya, tapi tetap dengan bimbingan seorang guru atau talib senior misalnya seperti itu. Nah, nah ini ya yang seperti ini ya baru praktik dari teori yang dipelajari baru akan terasa ketika praktik baca kitab seperti ini. Ya tapi memang kalau baru di awal ya belum akan kebayang sih memang dari awal karena ini menggabungkan ya semua teori yang sudah dipelajari bahkan ya sebagiannya Hmm, iya mungkin Ustaz. tidak yang bukan dipelajari di awal pembelajaran seperti itu. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Ya ini sebagai awal untuk menjadi tahu ini sebenarnya nggak selamanya ini gitu, nggak sama itu. Tapi ya kalau Iya dalam Ustaz. belajar teorinya ya harus berjenjang dari dasarnya. Kalau alif lam biasanya kalau di awal ya dipelajarinya seperti tadi itu yang tertentu yang satu itu. Jadi belum dipelajari alif lam yang lain itu misalnya di Durusul Lughah ya. Nah, itu memang itu salah satu dari makna alif lam saja seperti itu. Nah, yang penting adalah terus belajar. Tayyib, Paham, Ustaz. cukup untuk antum. Hasantum. Syukron Ustaz. Afwan. Berikutnya ada Pak Ahmad Fitri. Bisa dibaca yang selanjutnya. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhzan wabilan. Nah, dari syahidan ini syahnya panjang. Syahidan bukan hinya yang panjang. Syahidan. Nah, Hasan. Tarjim. Pak Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, dalilnya, oh, dan dalilnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun memaksiati Rasul, maka kami menyiksanya dengan siksaan yang berat. Nah, satu. Syahidan kenapa dia mansub? Itu udah naat dari Rasulan, Ustaz ya. Hmm, bukan. Sebentar.
Ini surah Al-Muzammil ayat 16. Ya, bisa artinya tadi yang menjadi saksi atau yang dia, kalau misalnya bukan naat, dia kira-kira apa? Sayyidan atau hal Ustaz? Nah, dia adalah hal. Coba kita pastikan dulu. Al-Muzammil surat ke-73 ayat 16 15. Benar, ya, Rob. Oh ya, tapi bisa juga jadi naat sih. Rasulan syahidan ya. Nah, Rasulan syahidan. Tapi kalau tidak salah di Arab lain dia menjadi hal juga bisa. Nah, kalau di salah satu dari Arab, Arabul Quran itu dia menjadi naat. Rasulan syahidan. Pembahasannya benar Rasulan. Kemudian fa'akhadnahu akhdan. Akhdan sebagai Fa'akhuz akhzan. Akhzan berarti hal sama Ustaz. kalau hal itu biasanya adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau akhdan bukan isim fa'il, isim maf'ul, tapi dia wazannya apa? Akhraza Akhadha fi'il madinya. Kalau akhdan ini adalah apanya? ya yakhizu ya Ustaz. Yukhizu. Bukan. Akhadha ya'khudhu. Oh Nah, ya, oh ya. akhdan ini apanya? Berarti masdarnya Ustaz. Masdar. Betul. Nah, kalau masdar ya secara umum nggak bisa menjadi hal. Di sini dia bukan hal, tapi Berarti itu naat Ustaz. hmm? Naat berarti Ustaz. Naat dari Oh, itu Ustaz maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Ahsantum. Maf'ul mutlak. Nah, masdar itu biasanya kalau dia mansub dia menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ada tiga, ada li takkid atau ada li adadihi, ada li naw'ihi. Kalau ini yang mana, Pak? Diambil dari fi'il akhraja berarti yang litakid Ustaz. Nah, eh, enggak selamanya dia li takkid ya. Kita harus lihat ya sebelum dan setelahnya juga. Lihat setelahnya ada wabilan. Wabilan ini sebagai Saya atof. bukan wawunya bukan bukan huruf ataf gitu Pak. Ini dari kata Tina. wabilun, wabil, wabilun, Nah, wabilan, wabilin. Berarti naat dari akhzan. iya betul. Nah, ketika maf'ul mutlak itu memiliki naat, maka Oh, berarti ya. dia bukan litakid, sekedar litakid lagi, tapi linau. Jenis tadi ya. Nah, untuk jenis linau seperti akhzan wabilan. Siksaan yang seperti apa? Siksaan yang berat seperti itu. Nah, Mas Danton. Nah, akhzan dia adalah maf'ul mutlak dari amilnya adalah akhadna ya. Akhadha ya khudu akhzan. Seperti itu. Dan kemudian juga tadi sedikit ya fa'aso ini jangan kita terjemahkan maka ya. Eh, Takutnya ada implikasi yang tidak sesuai. Kalau di terjemahan Al-Quran pun di mushaf kita lihat artinya itu namun atau tapi. Jadi eh, sebelumnya kita lihat Allah telah mengutus Rasul kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun malah seperti itu. Fir'aun malah mendurhakai Rasul tersebut. Baru maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Seperti itu. Jadi fa-nya di sini kemungkinan besar adalah istinafiyah ya. Atau pakai faul jawab ya. Bentar, kita coba cek sedikit. Irobnya oh, huruf ataf sih. Cuman ya kalau di konteks ayat ini secara umum kita tidak terjemahkan maka sih. Dan memang kalau sebenarnya eh, fa sebagai huruf ataf itu artinya bukan maka ya, tetapi kemudian fa itu Hmm. maknanya sama dengan sumal, tapi bedanya dia tidak ada eh, tarofi, dia takkid dia langsung. Nah, kemudian Firaun malah
mendurhakai Rasul tersebut. Ya bukan maka. Seperti itu. Nah, ahsantum. Hmm. Nah, boleh satu lagi Pak Ahmad Fitri terakhir. Ustaz. As-saniyatu annallaha la yuridu Nah, ini dari ayya fi'il apa Pak? Ini bukan yuridu tapi la la yardo yarda. Dari fi'il madinya roda ya radiya. Radiya. rodiya. Radiya. Radiya. Radiya yarda. Fa'ila yaf'alu. Dengan dia nakis dengan huruf ilah di akhir. Artinya ridho ya. Radiya yarda. Nah, la yarda. Kemudian Ayyushrika an yush. Apakah oh nanti yush ayyushrik yush roka ayyushrik Pak. Bukan itu tapi ro ini fi'il majhul. Nah, oh, disekutukan. Allah tidak ridho disekutukan, bukan menyekutukan ya. Kalau yusyrika artinya menyekutukan. Nah, an yusyraka. Silakan. ayyushraka ma'ahu ahadan fi ibadatihi. Nah, kalau an yusyraka dia fi'il majhul butuhnya kepada Oh berarti ahadan. bukan ahadan, Pak. Ahad, Oh ahadu ahadun. Ahadun ahadun sebagai sebagai berarti failnya. kalau fi'il majhul namanya bukan fa'il tapi Oh berarti sibhul jumlah itu naibul fa'il Ustaz. naibul fa'il. Nah, ahsanta. Naibul fa'il. Nah, yusyraka ahadun, naibul fa'il. Silakan dilanjutkan. Fi ibadatihi Hmm. la 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 malika berarti Ustaz. Nah, ini apa? Ini malaikat. Malaikat bahasa Arabnya apa, Bu? Malaku berarti ya. Iya, malakun. Malak. Nah, di sini malakun ya. La malakun. Oh la malakun muqarribun. Mukor, Muqarribun. mukorrobun. Yang Oh didekatkan. Hmm. oh muqarrabun wala wala nabiyyu Nabiyun, wala nabiyun eh, mursalun. mursalun. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Silakan diterjemahkan dulu. Yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala tadi itu tidak ridho disekutukan Hmm. bersamanya sesuatu pun gitu Ustaz, dalam peribadatan kepadanya gitu. Nah, dari Dan malaikat pun mendekat gitu. bukan la, bukan dan kan? La artinya apa, Pak? Malaikat tidak gitu itu la nafiyah Ustaz. Nah, la artinya tidak atau karena Oh, di sini adalah malakun mukarrabun wala nabi mursalun. Di sini kita terjemahkan baik. Baik itu malakun mukarrabun. Baik itu baik. malaikat yang didekatkan. Kan di antara Oh, makhluk Allah ada yang al-muqarrabun di dalam Al-Quran disebutkan di beberapa tempat. Di antaranya malaikat. Malaikatul muqarrabun. Nah, malaikat yang didekatkan itu malaikat yang dekat dengan Allah. Wala nabiyun mursalun. dan tidak seorang Hmm. nabi Nah, dan bukan pula nabi dan yang bukan nabi mursal sama dekat Ustaz. mursal apa, Pak? Dari arsala, yursilu, Oh, irsal, yang diutus itu. yang diutus. Nah, mursal ini isim maf'ulnya, muf'alun. Dari arsala, yursilu, mursalun yang diutus. Nah, bukan pula nabi yang diutus. Nah, sebentar cukup, nanti saja kita lanjut.
Kita bahas dulu. Innallaha la yarda an yushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Nah, yang kedua adalah Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya, baik itu berupa malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Tayyib, berarti malakun kenapa dibaca rofa? Nah, malakun berarti itu malaikat berarti mubtada Ustaz. Mubtada. La, ini huruf apa? La. La nafiyah berarti Ustaz ya. Nah, la itu selain dari huruf nafi, dia juga bisa menjadi huruf atof, Pak. Huruf atof. Oh, Huruf atof itu ada 10, yaitu al-wawu, wal fa'u, wa thumma, wa au, wa am, wa bal, wa la, walakin, wa hatta, wa imma wa hatta fi ba'dil mawadi. Nah, salah satu dari huruf atof adalah la. Nah, berarti malakun sebagai, atof berarti Ustaz. iya betul, atof. Atof ke, Berarti ke ahadun ya. iya betul. Dia adalah atof ke ahadun. Makanya dibaca rofa juga. Nah, malakun. Nah, karena dia menjelaskan ahadun tadi. Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun. Baik sesuatu itu berupa malaikat yang mulia dan juga pula nabiun mursalun. Nah, nabiun juga atof ke malakun dan ahadun. Seperti itu. Nah, ahadun di sana nakiratun fi siyaqin nafyi tufidul umum. Ya, sesuatu apapun semuanya mencakup. Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun sama sekali. Seperti itu. Tayyib, Ahsantum barakallahu fikum. Mungkin cukup untuk hari ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tayyib, kita mewajah sedikit, mereview. Tadi kita membahas tentang i'lam, yaitu berupa fi'il amr. Nah, kalau fi'il amr itu dan tidak bersambung dengan apapun, dia memiliki setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Nah, di sini fa'ilnya adalah domir mustatir takdirhu anta ya. Itu tadi untuk Pak Andi. Kemudian anna, itu salah satu dari nawasikh yang tiga. Maka dia memiliki isim anna atau dan khobar anna. Yang isim annanya itu mansub atau di sini dia fi mahalli nasbin dan khobar annanya marfu dia. Kemudian yajibu ini adalah fi'il, dia fi'il lazim ya, dia tidak memiliki objek. Wajaba yajibu wazannya artinya wajib. Dia fa'ilnya di sini adalah ta'allum. Kemudian al-masaili sebagai badal, ini adalah polanya adalah isim isyarah, setelahnya ada isim yang ada alif lam. Itu isim yang ada alif lam setelah isim isyarah kemungkinan besar adalah badal. Itu selalu seperti itu. Kemudian hadhinya apa? Di sini dia menjadi mudhaf ilaih dari salasi fi mahalli jarri. Ta'allumu tadi adalah fa'il dari yajibu. Kemudian waw ini huruf ataf, maka al-amalu atofnya atau ma'tufnya kalau di istilah yang lain. Ataf ke ta'allumu. Al-ula, kenapa al-ula bukan al-awwal? Karena yang kita bahas adalah masalah. Dan masalah ini adalah mu'annas karena diakhiri oleh tak marbutoh. Makanya kita al-ula, bukan al-awwal. Kemudian walam yatrukna, ini dia majazum karena ada lam. Jadinya majazum dengan sukun. Dari taroka yat buku. Kemudian faman atau ahu dakhala jannah, yang mannya di sini man syartiyah. Barang siapa atau itu mentaati atau ayutiu. Kalau atau itu memberi, atau yu'ti mirip memang ya. Kemudian dakhala itu di sini artinya akan masuk surga karena di sini
konteksnya syaratnya. Nah, fi'il madhi yang menunjukkan di sini pasti masuk surga. Dan macam yang menunjukkan dan seterusnya. Kemudian syahidan di sini naat ya dalam salah satu i'rabul Quran. Kemudian ya fa di sini kalau antum cek terjemah mushaf artinya namun. Jadi kita ikuti terjemah mushaf. Kemudian akhdan sebagai maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak dan lin nau'ihi karena setelahnya ada naatnya. Jadi jenis siksaannya siksaan yang berat. Kemudian asalnya atau masalah yang kedua ya, tentang kesyirikan. Yang pertama berarti tadi tentang Allah, rububiyah Allah ya. Jadi Allah ini tentang rububiyah Allah. Jadi Allah sudah menciptakan kita, memberi rezeki, tidak membiarkan kita begitu saja tanpa diperintah, dilarang dan seterusnya. Tapi Allah menurunkan risalah, menurunkan risalah untuk kita ikuti, kita taati, yaitu dari bimbingan para rasul ya. Dari rasul kita ikuti. Nah, itu dari tauhid rububiyah ya Allah. Kemudian yang kedua itu tauhid uluhiyah tentang syirik, tentang tauhid uluhiyah. Allah tidak ridho di sekutukan. Allah tidak ridho dengan dosa syiriknya. Nah, syirik dengan menyekutukan dengan apapun, baik itu nabi, bahkan makhluk yang mulia pun nggak boleh, apalagi makhluk yang fasik gitu misalnya, yang tidak mulia. Sementara itu banyak di zaman sekarang maupun dari zaman dahulu yang melakukan kesyirikan. Nah, ahadun tadi itu sebagai naibul fa'il dari yusyraka ya. Ya la yarda an yusyraka. Allah tidak ridho disekutukan, yang bukan yusyrika ya. Kemudian la malakun. La ini salah satu dari huruf ataf. Huruf ataf tadi ada 10. Ada waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta. La salah satunya. Kemudian malakun sebagai atafnya dari ahadun. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran ala husni istimaikum wa hudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.